Bagi kalian yang bingung mau ngonten apa, kita hari-hari ngonten, sekarang ngonten, besok ngonten, tapi kita nggak tahu kira-kira mau ngonten apa. Yuk sini sama-sama kita belajar tentang bagaimana cara berkonten. Hai sobatku semua, terima kasih ya kalian yang masih setia di channel ini. Dan kini kita ketemu lagi sama-sama kita membahas tentang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang di perkontenan ini. Nah, jadi gini, kalau kalian bingung kira-kira hari ini mau ngonten apa, besok mau ngonten apa, daripada kalian bingung mengonten dengan membuat video yang di luar kemampuan kalian, mendingan gini, kalian mencari video yang ada di sekitar kalian, mencari konten, ide konten yang kalian kuasai. Biasanya kan para ibu rumah tangga, para bapak-bapak juga banyak, tapi para ibu rumah tangga yang tidak tahu mau ngonten apa, sedangkan kita adanya cuma di rumah terus nih, kita bisa manfaatkan apapun yang ada di rumah. Itu misalnya ya, kita mau masak apa gitu, kita mau masak apa, itu yang kita akan kontenin. Kita misalnya mau mencari daun ubi, mencari pepaya, mencari sayuran di kebun, di lahan gitu, itu bisa kita kontenin, Besti. Nah, begitu juga dengan misalnya kita sudah mau memasak nih. Nah, kalau misalnya kita mau memasak daun ubi, daun ubi itu bumbunya harus begini gitu. Jadi kalau daun ubi itu bisa dimasak dengan cara misalnya kayak diurap, dengan disantan, atau cuman direbus saja di sambal gitu. Apa yang ada di dekat kita itu sebenarnya bisa kita kontenin, termasuk kebiasaan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari itu bisa menjadi konten, tapi kita kemas dengan sebaik-baiknya dan semenarik mungkin supaya orang tertarik dengan kita. Misalnya kayak tutorial masak, aktivitas sehari-hari gitu. Kalau misalnya kita tukang ngomong anak, ya udah kita bikin aja konten tentang ngomong gitu. Kalau anak sakit itu seharusnya kita harus begini gitu, harus disayang, harus diberi obat, dan obatnya itu begini. Apalagi kalau anak sedang lagi diare, obatnya harus seperti ini gitu, Besti. Jadi anggap saja konten itu adalah kita untuk sharing, kita untuk bisa membagi pengalaman ke orang lain gitu. Kalau misalnya ya ada bapak-bapak yang sering suka mancing nih, kita bisa membuat konten mancing. Mancing itu bukan cuma mancing-mancing saja ya, bukan cuma kita mancing di laut baru kita mancing lagi di sungai. Nah, itu nanti kan ngabisin waktu. Kita harus keluar rumah, sedangkan kita juga banyak pekerjaan. Kalau misalnya kalian ngonten mancing, kalian bisa membuat umpan mancing itu seperti ini, atau cara memperbaiki pancingnya itu seperti ini gitu. Jadi nggak harus melulu kita mancing di sana gitu, Besti, karena kita mancing juga itu kan harus keluar rumah, harus butuh waktu gitu, dan kadang mancing berjam-jam juga nggak dapat ikan ya gitu kan, hasilnya jong. Jadi kita bikin semenarik mungkin, kayak seperti tutorial memancing, tutorial membuat umpan dan apalah itu. Nah, jadi di sini kita sama-sama sharing tentang bagaimana caranya kita membuat konten yang bisa bermanfaat untuk orang lain tapi tidak membebani untuk kita gitu, Besti. Kalau misalnya kalian itu bisa membuat edukasi, yaitu syukur, itu lebih bagus lagi. Atau mungkin tutorial apa yang kalian kuasai gitu, yang nggak membebani kalian. Jadi kita jangan membuat konten yang kita tidak kuasai. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita bingung kan. Kita bingung mau bagaimana cara mengemasnya, kita bingung bagaimana cara menjelaskannya kepada penonton gitu. Jadi anggaplah itu konten itu adalah hobi kalian. Jadi kalian kalau suka sharing, kalian suka curhat, ya bikin. Kalian bisa punya pengalaman apa, kayak bikin tas atau bikin apapun itu yang bisa kalian sharing, yang bisa bermanfaat untuk orang lain, itu kalian buat gitu. Dan kebanyakan sekarang itu aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga itu paling banyak. Di aplikasi lain juga seperti itu. Itu juga sangat bagus. Itu juga bisa menjadi FYP ya sobatku semua. Sebenarnya bukan, jangan dulu kita mengejar ingin menjadi terkenal, ingin menjadi video-video kita jadi FYP, atau mungkin kita
bisa cepat dapat gaji gitu. Jadi kita jangan dulu mengejar itu Besti, tapi kita perbaiki dulu konten kita, bagaimana konten kita itu membuat orang tertarik nih gitu. Jadi jangan sampai kita cuma asal-asal ngupload baru kita mengharap gaji yang besar. Terus kalau kita nggak dapat gaji yang besar, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita sudah jadi malas, jadi nggak mau ngonten lagi sampai putus di tengah jalan. Nah itu kalau bisa jangan Besti. Jadi di sini kita berusaha dulu, perbaiki dulu konten-konten kita. Semakin hari semakin kita perbaiki, kita belajar lagi, perbaiki lagi gitu sampai bagus. Dan itu nanti insya Allah kalau misalnya sudah bagus, sudah memang betul-betul dikemas dengan bagus, semoga saja nanti kita akan diberikan rezeki yang lebih gitu. Jadi jangan mengharap yang lebih dulu, tapi intinya kita berusaha saja dulu gitu. Jangan sampai kita nanti stres sendiri ingin mendapatkan gaji besar tapi belum bisa dan akhirnya sudah males gitu. Jadi anggaplah kita ngonten ini sebagai hiburan saja Besti. Kita tidak boleh meninggalkan pekerjaan kita yang di dunia nyata. Kalau misalnya kita jualan ya kita jualan aja, jualan sambil ngonten, kerja sambil ngonten gitu. Kalau kita jualan cilok, nah kita kan bisa membuat tutorial membuat cinlok gitu, tutorial bagaimana caranya menarik pelanggan gitu. Kita harus senyum, kita harus tawarin gitu. Terus membuat cilok itu bumbunya seperti ini agar rasanya enak, agar rasanya gurih sampai diminati orang gitu, dan hasilnya seperti ini gitu Besti. Jadi anggaplah semua itu hanya sebagai hiburan ya, tapi kita tetap belajar dan memperbaiki lagi. Jangan mengharap kalau kita membuat konten terus kita akan FYP, terus kita akan segera gajian. Enggak, nanti kamu akan bingung, nanti kamu malah akan botak nanti mikirin itu. Jadi nggak usah dipikirin itu. Yang penting kita konsisten saja dan perbaiki konten gitu, perbaiki lagi, belajar lagi, perbaiki lagi, dan semua itu nanti akan ada rezeki tersendiri gitu. Jadi di sini saran aku, kalau kita ngonten jangan mengharapkan gaji yang besar dulu seperti orang-orang yang di atas sana, tapi kita itu berproses dulu. Kita harus sabar dulu. Kita sabar itu bukan cuma 1-2 minggu, 1-2 bulan, kita sabar bertahun-tahun sambil belajar, sabar sambil belajar, dan kita nanti akan mendapatkan hasilnya kalau kita bisa memperbaiki, belajar lagi dan memperbaiki lagi Besti. Jadi jangan mengharap kalau penghasilan kita itu hanya melulu di itu-itu saja, jangan ya. Anggaplah konten kita ini sebagai hiburan saja, hiburan tapi bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan pekerjaan kita yang sebenarnya itu jangan ditinggalin gitu. Oh aku sudah nggak mau jualan cinlok kah karena aku sudah ngonten. Jangan ya Besti, nanti kamu akan menyesal gitu. Jadi usahakan kalau kamu misalnya jualan cilok gelepotan ya, kalau kita jualan cilok ya ayo kita ngonten tentang cilok gitu. Kalau kita memang keseharian di rumah ya kita ngonten tentang keseharian di rumah gitu. Tapi usaha kita yang sebenarnya itu jangan ditinggalin gitu, karena kita kan butuh makan Besti. Oke, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Kita membuat konten seringan mungkin aja yang kita kuasai dan tidak membebani kita. Dan kita harus tetap menjalankan usaha kita yang di dunia nyata. Jangan sampai kita tinggalkan, karena konten ini kan cuma sampingan, cuma hiburan. Kalau dapat rezeki ya syukur, kalau nggak dapat rezeki ya mungkin belum rezekinya gitu. Tapi kita tetap berusaha dan konsisten gitu Besti. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah nonton ya, bye bye.